Kita awali informasi pertama. Pemirsa, seorang pria diamankan warga setelah kepergok masuk bangunan dan mencuri telepon genggam di Jalan Komodor Halim, Makassar, Jakarta Timur pada hari Rabu. Ya, pelaku langsung dibawa ke kantor polisi sektor Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. R, pelaku pencurian telepon genggam ini hanya bisa pasrah saat tertangkap warga usai melakukan aksinya di Jalan Komodor Halim, Makassar, Jakarta Timur. Warga yang geram menghakimi pelaku hingga babak belur. Pelaku bertato ini hanya bisa menangis saat jadi bulan-bulanan warga. Pelaku nekat melakukan aksi pencurian terdesak kebutuhan ekonomi keluarga. Aksi pencurian ini dipergoki korban yang sedang tertidur. Korban sempat merasakan ada yang menarik telepon genggamnya dan langsung terbangun melihat pelaku yang merupakan orang asing ada di hadapannya. Korban melihat telepon genggam yang hilang langsung mengejar pelaku bersama warga. Taruh aja di cas HP-nya, baru ditaruh semenit ada yang narik kabelnya itu. Kira saya teman saya, taunya curi dari motor saya kejar. Kini pelaku digelandang ke Mapolsek Makassar untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Dituduh mencuri sepeda motor, seorang remaja tewas dikeroyok warga di Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Ironisnya korban tidak terbukti mencuri karena tidak ada warga yang mengaku kehilangan kendaraan. Video amatir merekam saat seorang remaja digiring menuju ke kantor desa setelah sempat kejar-kejaran dengan warga di area persawahan kawasan Kuta Gandok, Kecamatan Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang karena dituduh mencuri sepeda motor. Tak hanya dianiaya, tangan remaja ini juga diikat oleh sejumlah oknum pegawai desa. Akibat luka parah, korban kemudian dilarikan ke rumah sakit untuk pertolongan medis. Namun sayang, nyawa korban tak bisa diselamatkan dan meninggal dunia. Pihak keluarga yang tak terima atas tewasnya korban langsung melapor ke polisi dan meminta kasus ini diusut. Menurut kuasa hukum, orang tua korban dan aparat desa yang terlibat penganiayaan sempat dipaksa melakukan perdamaian di kantor Polsek Rengas Dengklok. Diteriakin maling oleh salah satu aparat desa. Nah, setelah diteriakin maling, kemudian banyak masyarakat melakukan pemukulan, sehingga dibawalah ke desa. Di desa kemudian dipukul lagi. Dituduh mencuri motor. Faktanya di lapangan ternyata tidak ada di daerah Duku Karya itu kehilangan motor. Kini orang tua korban meminta kepolisian Polres Karawang untuk menindak dan menangkap semua pelaku yang terlibat penganiayaan. Sementara saat pemeriksaan, korban tidak terbukti melakukan pencurian dan tidak ada warga yang mengaku kehilangan kendaraan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, komplotan pencuri tiang besi internet dibekuk polisi saat melakukan aksinya di Jalan Raya Terusan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Dalam aksinya, komplotan ini menyamar sebagai petugas PLN lengkap dengan helm dan rompi. Tim Resmo Polres Mojokerto menangkap 4 orang yang sedang melakukan aksinya mencuri tiang besi internet di Jalan Raya Terusan, Kecamatan Gedek, Kabupaten Mojokerto. Para pelaku yang menyembunyikan tiang besi di tanggul sungai diminta mengambil tiang besi yang telah dirobohkan. Para pelaku langsung diborgol agar tidak kabur. Pelaku dan barang bukti langsung dibawa ke Mapolres Mojokerto Kota untuk dilakukan pemeriksaan. Keempat komplotan ini adalah AZ sebagai otak pencurian, SM teman satu kampung, sedangkan 2 lainnya adalah BG dan AL. Dalam aksinya, para pelaku menyamar sebagai petugas PLN. Dengan linggis besar, mereka merusak beton penyangga tiang. Setelah berhasil dicabut, tiang besi dinaikkan ke kendaraan. AZ, otak pelaku pencurian, mengatakan keahlian mencuri tiang besi didapat saat ia bekerja sebagai penarik kabel di salah satu perusahaan operator internet. Tahunya mencuri ini dari mana? Itu Kerja dari mana? ikut kerja tarik kabel. Dulunya yang bersangkutan tersangka ini ada kerjanya ikut tarik kabel. Cara beda. Sampai satu tiang itu berapa lama? proses ngambilnya berapa lama satu tiang? 20 menit. 20 menit. Berarti dari kemarin, Pak. Yang mencuri yang 4 TKP itu Dengan modus operandinya, mereka berpura-pura memakai baju
Ini seolah-olah petugas PLN. Jadi mereka modus operandinya seolah-olah petugas PLN, kemudian mengambil dengan memakai helm ini juga empat-empatnya, kemudian mengambil dan mencari sasaran di wilayah hukum Mojokerto Kota. Dari hasil pemeriksaan, pelaku telah melakukan aksinya di beberapa tempat seperti Mojokerto, Sidoarjo, dan Pasuruan. Barang bukti dijual ke pengepul di Surabaya dengan harga per kilogramnya Rp7.500. Sebanyak 10 tiang besi internet berhasil disita petugas. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin melaporkan. Pemirsa, seorang pria parubaya ditemukan tewas tanpa busana di dalam kamar hotel Wonokerto, Desa Sekar Gadung, Kabupaten Mojokerto, Rabu siang. Ya, semula korban datang bersama seorang perempuan yang tidak diketahui identitasnya. Diduga korban tewas selebih dari 1 hari. Jasad korban Nasupri Jono, 58 tahun, warga desa Kapunten, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, ditemukan tewas dalam kamar hotel nomor 6, Hotel Wonokerto, dalam keadaan terlentang tanpa busana. Di TKP, petugas menemukan setumpuk pakaian dekat korban, bekas kondom, dan kendaraan motor milik korban. Atas temuan ini, pihak hotel segera melaporkan ke Polsek Punggingan, Kabupaten Mojokerto. Dari keterangan petugas hotel, korban merupakan pelanggan rutin beberapa bulan terakhir. Semula, korban datang diketahui bersama seorang wanita yang tak diketahui identitasnya. Ternyata tidak ada jawaban. Terus saya ketuk, tidak ada jawaban, pintunya buka sedikit. Saya lihat ternyata saya intip, orang itu telanjang. Itu paling lama cuma 2 jam. Sering kesini ya? Sering. Ini yang ninggal KTP siapa? Yang laki-laki. Yang laki-laki ini. Yang perempuan nggak? Berarti nggak ikut KTP. Usai olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi, petugas tim Inafis Polres Mojokerto beserta tim relawan Info seputar Mojosari lakukan evakuasi korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar, Mojosari. Selanjutnya, kasus ini masih dalam penyelidikan Satreskrim Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin Ainus melaporkan. Pemirsa, 1 korban hilang saat bermain arung jeram di aliran Sungai Asahan, Desa Marjanji Aceh, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara berhasil ditemukan tim SAR gabungan. Ya, detik-detik perahu karet terbalik terekam sebelum kejadian. Seorang pemain arung jeram fun rafting tewas akibat tenggelam di aliran Sungai Asahan, Desa Marjanji Aceh, Kecamatan Aik Songsongan, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Detik-detik perahu karet terbalik terekam video amatir rekan korban. Naas saat berada di jeram yang berarus deras, perahu mengangkut 8 peserta arung jeram terbalik dan menghanyutkan seluruh korban. 7 orang berhasil selamat dalam kejadian mengerikan ini, namun 1 orang hilang hanyut di bawah arus. Setelah dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan, Basarnas, BPBD Asahan, dan warga, akhirnya korban Ibnu Haryadi berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia 2 km dari titik korban tenggelam. Lokasi terjal sempat menyulitkan evakuasi hingga petugas dan warga bahu-membahu mengevakuasi korban. Setelah pencarian hari kedua, alhamdulillah tim SAR gabungan beserta dibantu dengan masyarakat setempat berhasil menemukan korban pada pukul 14.00 WIB dalam keadaan meninggal dunia. Korban kemudian dibawa ke rumah duka untuk disemayamkan. Petugas mengimbau warga bermain arung jeram wajib mengutamakan keselamatan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Udel Amri, Ainus melaporkan. Seorang pengendara motor yang ada di Sidoarjo tewas terlindas ban belakang truk. Kecelakaan tersebut terjadi diduga karena pemotor yang sempat jatuh tersenggol mobil lalu tergilas ban belakang truk bermuatan cat. Purwohadi 58 tahun warga Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo tewas usai terlindas sebuah truk bermuatan di Jalan Raya Waru, Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, tepatnya di dekat flyover Waru. Sebelumnya sepeda motor yang dikendarai korban melintas di lokasi bersenggolan dengan minibus dari arah yang sama. Tak mampu mengendalikan motornya, korban oleng dan terjatuh ke arah kanan. Naas, ada truk yang melaju dari arah yang sama hingga korban terlindas ban belakang truk. Kepalanya Kepalanya pecah. Kepeng.
Itu yang korban pakai sepeda motor? Sepeda motor. Kelindas. Variolet sepedanya nggak kelindes, orangnya kelindas. Korban tewas seketika akibat luka parah di bagian kepala. Setelah dilakukan olah TKP, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jatim. Sementara sopir truk dan kendaraan korban diamankan polisian guna penyelidikan lebih lanjut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyok Agusta, iNews melaporkan. Seorang pemotor tewas terlindas truk kontainer di Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Diduga pemotor terpeleset saat hendak mendahului truk kontainer hingga kecelakaan tak terelakkan. Kecelakaan maut kembali terjadi di ruas Jalan Raya Proklamasi Rengas Dengklok, tepatnya di Desa Tunggak Jati, Kabupaten Karawang. Kali ini seorang pemotor yang dikendarai Daud Martin Huta Barat, 21 tahun, warga desa Sungai Langka, Sagulung, Kota Batam, tewas terlindas truk kontainer setelah dirinya gagal menyalip truk tronton yang berada di depannya. Korban terpeleset usai menyenggol badan truk dan terjatuh tepat di bagian roda belakang truk, sehingga korban tewas di lokasi kejadian. Diduga korban kehilangan keseimbangan saat melihat ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan saat hendak menyalip truk tersebut. Ini kasus kecelakaan maut ditangani petugas kepolisian Satlantas Polres Karawang karena sopir truk masih dalam pemeriksaan polisi. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan melaporkan.